Mohon maaf Bapak, apa bisa dimulai? Ya, monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pembelajaran matematika di Indonesia versus luar negeri. Anggota kelompoknya yang pertama, saya sendiri, Lutfi Faridatul Jamil. Yang kedua, Elok Rafiatul Fitriyah. Yang ketiga, Sana Juitasari. Dan yang keempat, Justika Miza. Yang kelima, Nur Habibah. Dan yang keenam, Miftahur Rahman. Untuk pemateri yang pertama, saya sendiri. Saya akan membahas tentang pembelajaran matematika di Indonesia. Nixon Mulyadi pada tahun 2006 mengemukakan bahwa pembelajaran matematika merupakan upaya untuk membantu peserta didik dalam mengkonstruksi atau membangun konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika. Mengkonstruksi atau membangun konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika dengan kemampuannya sendiri melalui proses internalisasi sehingga konsep dan prinsip itu terbangun kembali. Nah, seorang peserta didik akan tertarik untuk mempelajari sesuatu apabila ia dapat melihat bahwa sesuatu yang dipelajari tersebut bermanfaat bagi dirinya. Nah, untuk itu, pembelajaran matematika harus bermakna. Artinya, peserta di matematika penting untuk dirinya kelak, karena dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, namun pada kenyataannya, prototip pembelajaran matematika di Indonesia sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Delange pada tahun 1996, bahwa pembelajaran matematika seringkali diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan guru, yaitu guru mengenalkan subjek, memberikan satu atau dua contoh soal, lalu guru mungkin menanyakan satu atau dua pertanyaan. Dan pada umumnya, guru meminta siswa yang biasanya mendengarkan secara pasif untuk menjadi aktif. Dan guru menyuruh siswa untuk mengerjakan soal-soal yang diambil dari buku. Nah, hal ini dilakukan secara terus-menerus oleh guru. Pada pembelajaran pada pembelajaran berikutnya akan berlangsung dengan aktivitas yang serupa. Jadi pembelajaran tersebut akan terus berulang setiap harinya. Hal-hal seperti ini yang disampaikan di atas juga relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Silver dalam Turmudi pada tahun 2008, bahwa pada umumnya dalam pembelajaran matematika, siswa itu melihat bagaimana gurunya mendemonstrasikan penyelesaian soal-soal matematika di papan tulis, dan siswanya mencatat apa yang telah dituliskan oleh gurunya. Nah, pembelajaran matematika di Indonesia itu umumnya guru-guru menjelaskan pembelajaran matematika dengan mengungkapkan rumus-rumus dan dalil-dalil matematika terlebih dahulu. Baru setelah itu, siswa berlatih dengan soal-soal yang telah disediakan. Nah, dengan memperhatikan apa yang dikatakan oleh para ahli pendidikan matematika di atas, dapat dikatakan bahwa situasi di Indonesia saat ini, khususnya dalam pembelajaran matematika, masih menganut sistem pembelajaran tradisional. Nah, itulah tadi ilustrasi pembelajaran matematika yang pada umumnya sedang berlangsung di Indonesia. Untuk selanjutnya, dilanjutkan ke pemateri kedua, yaitu Elok
Fikriyah. Padanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran matematika di luar negeri. Salah satunya itu di Singapura. Pembelajaran matematika di Singapura. Kemampuan matematika siswa di Singapura telah lebih maju karena kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dalam penyelesaian masalah problem solving menjadi tujuan utama dalam pembelajaran matematika di Singapura. Mengajar melalui pemberian masalah-masalah memberikan kesempatan pada siswa untuk membangun konsep matematika dan mengembangkan keterampilan matematikanya. Masalah akan mengarahkan siswa untuk menggunakan heuristik seperti untuk menyelidiki dan menggali pola berpikir secara kritis. Untuk menyelesaikan masalah, murid harus mengamati, menghubungkan, bertanya, mencari alasan, dan mengambil kesimpulan. Keberhasilan dalam memecahkan masalah sangat erat hubungannya dengan tingkat kemampuan dan pengamatan seseorang terhadap proses berpikir siswa itu sendiri. Matematika di Singapura menjadikan problem solving sebagai dasar pembelajaran matematika di kelas. Karena pembelajaran matematika di Singapura merupakan pembelajaran matematika terbaik di dunia, dikarenakan memiliki instrumen yang lengkap dan terstruktur. Salah satu metode yang dipakai adalah model Darwin. Model ini merupakan satu pendekatan CPA yang menjadi pendekatan matematika di Singapura. Selain menggunakan sistem pendidikan yang berbeda, Singapura diketahui memiliki kurikulum yang dikembangkan dengan baik untuk membantu siswa lebih mudah belajar dan mencapai tuntas dalam belajar, termasuk juga dalam mata pelajaran matematika. Ada yang dikenal sebagai Singapore Math. Singapore Math adalah teknik atau metode mengajar matematika yang dikembangkan dalam kurikulum nasional Singapura. Teknik atau metode mengajar matematika ini adalah teknik dasar yang dilakukan untuk mengajarkan matematika kepada anak usia dini hingga sekolah dasar. Nah, berikut adalah tahapan yang dijadikan kunci bahwa pembelajaran matematika di Singapura itu sangat baik. Yang pertama, siswa itu akan belajar dengan menggunakan contoh konkret atau nyata dari topik pembelajaran yang akan dipelajari. Misalnya, dalam pembelajaran matematika awal yaitu menghitung, siswa itu akan menghitung benda-benda yang nyata yang ada di depannya dan bisa disentuh. Guru akan menyiapkan sejumlah benda tersebut, misalkan yaitu balok, bola, ada beberapa balok dan ada beberapa bola. Nah, di situ itu siswa diharapkan bisa menghitung berapa jumlah balok yang disediakan dan berapa jumlah bola yang disediakan. Yang kedua itu siswa hal nyata yang sebelumnya sudah dilakukan oleh siswa akan membuat model visualisasi. Visualisasi ini akan membantu siswa tidak harus selalu membawa benda nyata untuk bisa dihitung. Misalnya suatu gambar bahwa ada 10 paperclip untuk panjang 5 cm. Maka ketika ada ruang sepanjang 10 cm bisa ada 20 paperclip di sana. Nah selanjutnya itu tahapan siswa sudah bisa memberikan simbol abstrak dalam pembelajaran.
seperti nomor atau simbol-simbol matematika yang lainnya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Hasanah Juwitasari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan yaitu tentang pembelajaran matematika di luar negeri, yaitu tepatnya di negara Jepang. Next. Pada umumnya, untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara Jepang, yaitu dimulai dengan peningkatan mutu pembelajaran di dalam kelas dan sistem pendidikan di sekolahnya. Sementara untuk para guru, termasuk guru matematika di Jepang, diharuskan memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan dalam melaksanakan suatu pembelajaran. Jadi, seorang guru di Jepang itu bukan sekedar melaksanakan pengajaran. Secara umum, pembelajaran matematika yang berlangsung di negara Jepang sebagaimana dicatat oleh Stephenson dan Neresenlow pada tahun 2002, yaitu next. Struktur pembelajaran matematika di negara Jepang yaitu penekanannya pada penyajian permasalahan praktis, menjelaskan perbedaan-perbedaan solusi yang diberikan siswa, meminta siswa lain untuk mengomentari dan mengevaluasi efektivitasnya penyelesaian siswa. Kemudian membawa pelajaran matematika kepada suatu ringkasan dan penutup dengan menyatakan aturan yang mendasar. Penyelesaian persoalan matematika yang disajikan pada umumnya, persoalan matematika yang disajikan pada siswa di Jepang yaitu merupakan soal-soal yang bersifat problem solving, yaitu suatu model pembelajaran yang memfokuskan pada siswa untuk menjadikan subjek dari pembelajaran tersebut. Guru itu menjadi cuma sekedar mendampingi siswanya, jadi siswa itu yang menjadi aktif dalam pembelajaran tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Untuk selanjutnya, pemateri keempat yaitu Yustika Mirzah. Kepadanya dipersilakan. Pada Yustika, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembelajaran matematika di Finlandia. Seperti yang kita ketahui, bahwa pencapaian di Finlandia dalam PISA tahun 2003 sampai dengan PISA tahun 2018 selalu di atas rata-rata. Bahkan saat PISA tahun 2018, Finlandia memasuki 6 besar di dunia. Begitu pula dengan TIMSS pada tahun 2011 dan 2015, capaian matematika Finlandia melebihi skor 500. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran matematika di Finlandia sukses dan memfasilitasi siswanya. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Center for Learning Analytics Universitas of Turku, Finlandia, dapat diidentifikasikan rahasia atau kunci sukses pembelajaran matematika di Finlandia
yang disebut Finlandmat. Penjelasan Finlandmat. Yang pertama yaitu Student Center Learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa akan memiliki konsekuensi siswa lebih bertanggung jawab dalam memecahkan masalah yang telah difasilitasi oleh guru. Sehingga siswa lebih aktif dalam membangun pengetahuan, keterampilan, dan sifat matematikanya. Sedangkan guru menjadi pembimbing dan fasilitator yang menyediakan aktivitas matematika. Nah, di Finlandia, cara agar membuat siswa lebih aktif adalah dengan memberi hak pada siswa untuk belajar matematika secara mandiri, serta memberi umpan balik atau feedback dari guru, teman sekelas, maupun orang tua, di mana feedback tersebut bersifat membangun. Yang kedua, personalized learning. Pembelajaran matematika di Finlandia menyadari bahwa semua siswa itu memiliki keunikan masing-masing dalam hal gaya belajar, metode belajar, kelemahan atau kekurangan dalam belajar, serta tujuan belajar. Sehingga guru di Finlandia menyadari bahwa mereka tidak dapat menggunakan satu pendekatan pembelajaran untuk semua siswa. Sehingga semua siswa tidak perlu mengerjakan soal matematika yang sama, tetapi mereka akan mengerjakan soal matematika sesuai kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, guru di Finlandia dituntut untuk dapat membuat soal matematika yang tidak terlalu mudah karena akan mengakibatkan bosan, dan tidak terlalu sulit karena akan mengakibatkan frustasi. Atau intinya, guru di Finlandia diharuskan dapat membuat soal matematika yang dapat diselesaikan atau berkolaborasi bersama temannya. Yang ketiga, pemahaman mendalam dan creative learning. Tujuan pembelajaran di Finlandia memberi pembelajaran matematika. Di samping itu, juga memfasilitasi siswa dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam. Dengan pemahaman yang mendalam, menjadikan siswa lebih kreatif dalam memecahkan masalah matematika yang ada. Sehingga dengan pemahaman yang mendalam dan kekreatifan memecahkan masalah, siswa akan lebih percaya diri dalam memecahkan masalah yang tidak terduga dan tidak pasti. Yang keempat yaitu guru memiliki waktu lebih dan lebih fokus mendukung belajar siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa di Finlandia, pembelajaran matematika berpusat pada siswa, sehingga guru hanya menjadi fasilitator dan pemberi umpan balik. Sedangkan pemberian umpan balik atau feedback dapat diakali dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada saat ini, sehingga siswa tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga dapat belajar di rumah dimanapun mereka inginkan. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga siswa dapat belajar mandiri, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk fokus dalam mendukung dan membantu belajar siswa yang memang benar-benar butuh bantuan dalam belajar. Yang kelima, pembelajaran bebas tekanan. Jam pembelajaran di Finlandia dari kelas 1 sampai kelas 9 adalah merupakan yang paling sedikit di dunia. Pekerjaan rumah juga jarang diberikan di Finlandia, sehingga mengurangi tekanan belajar pada siswa. Juga ujian yang diberikan di Finlandia menganut sistem assessment for learning, bukan assessment of learning. Di sini, di Finlandia, ujian menekankan pada menilai belajar siswa, sehingga guru dapat mengetahui untuk kedepannya akan menggunakan pembelajaran bagaimana yang baik. Nah, di Finlandia bukan menekankan ujian di akhir pembelajaran untuk mengetahui pencapaian hasil belajar. Dan yang terakhir, fokus pada pengembangan growth mindset. Maksud dari growth mindset di sini adalah pola pikir yang beranggapan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat berkembang.
Kemampuan dan kecerdasan dapat berkembang dengan adanya latihan dan usaha-usaha juga umpian balik. Nah, orang yang memiliki pola pikir growth mindset beranggapan bahwa kegagalan sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri. Sehingga di Finlandia, pembelajaran matematika berusaha menanamkan pola pikir growth mindset agar siswa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan dan menganggap kegagalan adalah peluang mengembangkan diri. Nah, di atas merupakan 6 kunci sukses matematika di Finlandia. Sedangkan pada tahun 2015 di Finlandia mengumumkan rencana perubahan sistem pendidikan di sana yang tidak ada satuan mata pelajaran, tapi digantikan dengan pembelajaran tematik yang mengajarkan beberapa mata pelajaran. Pada Agustus tahun 2016, perubahan ini berlaku wajib bagi semua sekolah namun secara bertahap. Sedangkan pada tahun 2020 kemarin, banyak diberitakan bahwa Finlandia telah menghapus setahap demi setahap mata pelajaran yang individual seperti matematika, fisika, dan kimia. Gantinya, siswa akan diajarkan tentang topik yang luas dan aktual. Contoh pelayanan kantin. Di sini, siswa tidak hanya belajar tentang matematika, tetapi mereka juga diajarkan tentang bahasa dan keterampilan berkomunikasi. Dengan berlakunya sistem ini, maka pembelajaran di Finlandia lebih fokus pada konstekstual, karena mengaitkan pembelajaran dengan fenomena yang ada di sekitarnya. Sistem baru ini juga mendorong setiap pelajar belajar berbagai macam pelajaran, sehingga dapat mengembangkan keterampilan siswa sehingga siap untuk berkarir. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Untuk selanjutnya yaitu pemateri kelima pada Miftahur Rahman. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Dari sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendidikan Indonesia dan Finlandia. Mohon maaf, kameranya tidak dijalankan karena sinyal tidak begitu baik. Sebenarnya perbedaan itu sudah secara detail tadi sudah dijelaskan oleh fisika, tetapi di sini saya akan lebih membahasnya itu secara umum, tidak terlalu fokus ke matematikanya. Karena secara detail sudah dijelaskan tadi oleh fisika. Yang pertama di sini ada 4 perbedaan, yaitu yang pertama yaitu di Indonesia itu pemberian tugas itu hampir menjadi agenda rutin setiap tatap muka. Jadi kan pada saat kita masih SD, SMP, SMA tidak dengan tatap tugas yang mungkin ada perbedaan sekolah dan lain-lain.
Kalau di Finlandia itu tidak seperti itu ya. Tugas di Finlandia itu tidak boleh ibadah, hanya sebagian saja. Tapi bukan pasti tidak ada tugas, juga ada tapi tidak separah Indonesia. Kadang kan Indonesia, kadang gurunya malah itu mau kalau di Irlandia itu harus ada yang pertama melaksanakan dan kompetisi yang berkaitan dengan masalah. Dua itu akan di Indonesia kerjasama komuniti serta kreativitas menjadi komponen utama dalam Indonesia. Sedangkan yang ketiga yaitu merupakan pendidikan yang menjadi dua itu masih nilai pendidikan kualitatif itu kan iman di pemanfaat S dan dengan membuat perbedaan ketiga yaitu kualifikasi peserta didik. Jadi kalau di Indonesia itu untuk memasuki jenjang pendidikan dasar itu minimal berumur 6 tahun. Atau 5,5 tahun itu harus masukkan di film dan minimalnya 7 tahun. Itu. Yang selanjutnya adalah itu pemerintah itu menerapkan 3 kelas seperti yang ada di Indonesia. Jadi di sana itu menganut sistem kesetaraan dan menjaga mental para peserta didik menjadi alasan utama diberlakukan. Jadi di sana itu tidak ada sistem rapor yang itu mengutamakan paham. Ini hanya itu penjelasan dari daerah. Jadi itu perbedaan yang selanjutnya akan ditambah oleh yang juga dan lebih masalah pun. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Iba. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pembelajaran matematika di Indonesia dan di Singapura. PPT-nya bisa diganti.
PPT-nya, Mbak Elo. Oke, baik. Di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan mengenai perbedaan pembelajaran matematika di Indonesia dan di Singapura. Untuk poin yang pertama, di Indonesia sendiri, strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada guru. Sedangkan di Singapura, menggunakan strategi problem solving dengan metode drawing. Nah, letak perbedaan dari kedua negara ini mengenai pembelajaran matematikanya terletak pada proses pembelajarannya. Apabila di Indonesia itu proses pembelajarannya mengenai strategi dan metodenya itu diserahkan sepenuhnya kepada guru, sedangkan di Singapura sudah diberikan aturan mengenai strategi yang digunakan, yakni menggunakan problem solving dengan metode drawing. Nah, apabila diibaratkan dalam suatu permisalan, nah, ada 2 orang petani nih misalkan. Kedua petani ini sama-sama diberikan ladang, sama-sama diberikan modal, dan diberikan target penanaman suatu tanaman gitu. Tapi bedanya untuk yang petani pertama ini, mereka diberikan kebebasan mengenai apa yang akan mereka lakukan, yang penting target mereka tercapai. Sedangkan yang petani yang kedua ini, mereka diberikan arahan mengenai langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan sehingga targetnya dapat tercapai dengan optimal atau maksimal. Untuk poin yang kedua, di Indonesia fokus terhadap kemampuan berhitung, sedangkan di Singapura fokus terhadap kemampuan bernalar. Nah, sebenarnya jika di Indonesia ini kurikulum 13 ini diterapkan secara maksimal, kemampuan bernalar siswa sudah mulai terbentuk. Sayangnya di Indonesia sendiri masih banyak sekolah yang belum menerapkan kurikulum 13 atau bahkan ada beberapa sekolah yang menerapkan kurikulum 13 hanya saja tujuan pembelajarannya belum tercapai. Beda lagi dengan di Singapura. Mereka oleh karena strategi dan model atau metode pembelajaran mereka sudah terstruktur, maka mereka dapat mencapai kemampuan bernalar siswa itu dengan lebih mudah. Karena di Singapura sendiri ini terkenal dengan metode matematikanya atau pembelajaran matematikanya yang sangat baik, yang melalui 3 tahapan seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, di mana guru ini melalui 3 tahap dalam melakukan proses pembelajaran. Untuk tahap yang pertama, siswa diajak untuk belajar pada benda-benda konkret atau benda-benda nyata yang ada di sekitar mereka. Seperti contohnya ketika siswa hendak belajar menghitung, maka guru ini mengajak siswa untuk menghitung benda-benda yang ada di sekitar mereka, seperti contohnya menghitung buku dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tahapan yang kedua, guru mulai membentuk atau mengajak siswa untuk mulai memvisualisasikan benda-benda nyata tersebut agar mereka tidak hanya berpacuan kepada benda-benda nyata saja, tetapi juga konsep mereka mulai terbentuk seperti itu. Contohnya saja, ketika tadi siswa diajak untuk menghitung benda nyata, maka untuk tahapan yang kedua ini guru mulai memvisualisasikannya dengan contohnya ketika siswa diberikan gambaran mengenai sebuah buku yang terdapat di dalam sebuah kotak, di mana dalam satu kotak itu terdapat 5 buku. Maka ketika guru menggambarkan 2 kotak, berapa buku yang terdapat pada kedua kotak tersebut. Nah gitu. Jadi konsep atau kemampuan bernalar mereka sudah mulai terbentuk. Sedangkan untuk tahap yang terakhir, guru mulai mengajarkan siswa mengenai atau menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga mereka dapat menggunakan matematikanya pun dalam kehidupan sehari-harinya juga. Untuk poin yang terakhir, di Indonesia, ujian sebagai penentu kelulusan, sedangkan di Singapura, ujian sebagai penentu kelas. Sebenarnya untuk ujian sebagai penentu kelulusan seperti ujian nasional telah dihapus di Indonesia, dan kelulusan itu diberikan sebenarnya kepada sekolah. Jadi sekolah yang akan menilai apakah siswa ini layak untuk diluluskan ataupun tidak. Tapi juga nilai ujian kan juga sebagai acuan kelulusan mereka, meskipun ujian nasional ditiadakan pun
tapi nilai ujian juga masih dijadikan sebagai acuan sebagai mereka lulus atau tidaknya gitu. Sedangkan di Singapura sendiri, ujian itu sebagai penentu kelas. Ketika siswa telah lulus pada tahap primary school dan masuk ke secondary school di Singapura, atau sama halnya dengan derajat di SMP atau SMA, mereka mulai dihadapkan oleh suatu ujian, di mana ujian tersebut itu digunakan untuk menentukan kelas apa yang akan mereka dapatkan gitu. Jadi ada beberapa kategori kelas, yakni ada 3 kelas. Yang pertama ada kelas ekspres, kemudian ada kelas normal akademik dan juga normal. Kemudian untuk kelas ekspres sendiri ini diperuntukkan bagi siswa yang memiliki kemampuan penalar yang tinggi atau bisa dikatakan sebagai siswa yang cerdas. Dan perbedaan dari kelas ekspres ini dengan kelas yang lainnya, untuk siswa yang memasuki kelas ekspres, mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan lebih cepat dibandingkan kelas yang lainnya, seperti itu. Baik, demikian tadi ketiga poin mengenai perbedaan pembelajaran matematika di Indonesia dan di Singapura. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad. Mohon maaf Bapak, untuk yang Miftahur Rahman, apakah perlu diulang kembali? Soalnya, apa perlu diulang kembali Pak? Maksudnya dijelaskan kembali, soalnya tadi suaranya tidak jelas. Ya nggak apa-apa sih maksudnya, dilanjut aja. Kan sudah dari PowerPoint juga. Oke Bapak. Baik, untuk selanjutnya kepada Miftahur Rahman untuk menjelaskan kembali materi yang terakhir, karena tadi suaranya kurang jelas. Tepatnya dipersilahkan. Benar ya. Kepada Miftahur Rahman, dipersilahkan.